Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita mau gali nih sebuah ide yang cukup bikin mikir ya dari buku The Psychology of Money, khususnya bab 5. Ternyata cara jadi kaya sama cara tetap kaya itu butuh skill yang beda banget. Mungkin kedengarannya mirip-mirip aja gitu ya, tapi sumber yang kita bahas ini nunjukin ada perbedaan fundamental. Penting nih buat kita pahami bareng-bareng. Iya, ini menarik banget sih. Jadi kaya itu seringnya soal optimis, berani ambil resiko, kadang ya nekat dikit mungkin ya. Tapi buat mempertahankannya, nah itu beda lagi permainannya. Lebih soal rendah hati, sadar kalau semua bisa hilang, dan ya ada rasa takutnya juga. Oke, kita coba bedah ya. Mulai dari sisi jadi kaya dulu deh. Di buku ini kan ada contoh Jesse Livermore, trader legendaris itu. Iya. Dia kan jadi kaya raya banget karena berani pasang taruhan besar pas pasar saham anjlok tahun 1929. Ini contoh klasik banget soal keberanian ambil risiko tinggi kan? Betul, itu langkah berani yang bikin dia kaya mendadak. Tapi kisah Livermore ini sekaligus jadi pelajaran pahit soal tetap kaya. Rasa percaya dirinya itu setelah menang besar jadi kebablasan gitu. Oh, jadi terlalu pede gitu ya? Iya, taruhannya makin gede, risikonya nggak diukur lagi, akhirnya ya ambyar. Kehilangan semuanya. Nasibnya ini, walau beda cerita persisnya, mirip sama Abraham Jermansky. Pengembang properti, kaya juga tapi hancur juga karena kejatuhan pasar yang sama. Jadi mereka jago jadi kaya tapi gagal total buat bertahan. Wah, serem juga ya. Jadi kalau berani bisa jadi bumerang, terus kuncinya buat bertahan itu apa dong? Buku ini nyebut Michael Moritz dari Sequoia Capital. Sequoia, ya. Kok takut malah jadi kunci sukses? Agak aneh ya? Nah, justru itu intinya. Kata kuncinya bertahan hidup. Pola pikirnya itu bukan ngejar untung paling gede secepat mungkin, tapi gimana caranya dapat untung yang ya cukup baik, tapi bisa dipertahankan dalam jangka waktu paling lama. Jangan sampai kehapus di tengah jalan. Oke. Warren Buffett tuh contoh paling pas. Hebatnya dia itu bukan cuma pinter milih saham, tapi karena disiplinnya kuat banget. Dia itu, satu, nggak mau pakai utang kebanyakan yang bisa bikin dia susah napas. Dua, dia tenang banget, nggak panik jual pas pasar lagi jatuh. Katanya dia udah ngelewatin belasan resesi loh. Wow, 14 ya kalau nggak salah. Iya, sekitar itu. Terus dia juga jaga banget reputasi bisnisnya. Intinya, dia berhasil bertahan lama banget di permainan. Nah, ini yang bikin kekuatan compounding bisa bekerja maksimal. Compounding. Boleh dijelasin dikit nggak buat yang mungkin belum familiar banget istilah ini? Tentu. Gampangnya gini, compounding itu kayak efek bola salju. Jadi keuntungan investasi Anda itu mulai ngasilin keuntungan lagi. Terus keuntungan baru ngasilin lagi. Makin lama pertumbuhannya itu bukan nambah biasa, tapi melesat gitu, eksponensial. Makin cepat dan gede seiring waktu. Oke, jadi kayak bunga berbunga gitu ya? Persis. Nah, kunci biar bola salju ini bisa terus ngegelinding dan jadi raksasa itu ya jangan sampai pecah di tengah jalan. Dan itu cuma bisa kalau Anda bertahan. Menarik banget analoginya. Ini jadi ingat cerita lain di buku ini soal Rick Guerin. Dulu kan dia partnernya Buffett sama Menger ya? Iya, betul, awal-awal. Katanya sih dia sama pinternya, tapi orangnya nggak sabaran, pengen cepet kaya gitu. Akhirnya ambil risiko gede, pakai utang, terus pas pasar jatuh tahun 70-an, terpaksa jual saham Berkshire Hathaway-nya, murah banget. Sementara Buffett sama Menger yang sabar, yang bertahan, ya lanjut terus. Nah, itu dia. Ini nunjukin banget pentingnya konsep margin of safety. Atau kalau bahasa kitanya, ruang aman buat kesalahan. Ini bukan berarti jadi penakut atau konservatif doang ya. Oke. Tapi secara sadar kita bangun bantalan gitu, baik duit maupun mental. Jadi sengaja nggak pakai semua modal, nggak ambil risiko mepet banget. Jadi pas ada guncangan, dan guncangan itu pasti ada kan, kita nggak langsung hancur. Kita punya ruang buat salah tanpa langsung tamat gitu. Jadi menerima kalau kita nggak mungkin selalu benar ya. Yang penting jangan sampai hancur pas lagi salah. Pola pikir ini yang bikin kita bisa tetap tenang dan bertahan cukup lama sampai optimisme jangka panjang kita itu akhirnya berbuah hasil. Jadi bisa dibilang ini kombinasi unik ya. Perlu sedikit rasa waspada atau paranoia jangka pendek biar kita tetap hidup supaya bisa panen hasil dari optimisme jangka panjang. Persis.
Kewaspadaan itu yang jaga kita tetap ada di permainan. Cukup lama sampai optimisme jangka panjangnya kelihatan hasilnya. Bertahan itu bukan berarti nggak ambil risiko sama sekali, tapi memastikan risiko yang diambil itu nggak akan bikin kita mental keluar dari permainan kalau ternyata salah langkah. Oke, jadi kesimpulan penting nih yang bisa Anda ambil dari obrolan kita, jadi kaya itu mungkin butuh nyali dan berani ambil resiko. Tapi, tetap kaya itu ceritanya beda. Ini soal gimana caranya bertahan hidup secara finansial. Lebih ke soal rendah hati, hindari kehancuran total, dan kasih waktu yang cukup biar keajaiban compounding itu bekerja. Betul sekali. Kemampuan buat tetap ada di dalam permainan, nggak terpaksa keluar pas lagi susah, entah karena bangkrut atau panik, itu faktor kunci sukses jangka panjang yang sering banget diremehin orang. Fokusnya itu geser, dari cuma mikirin untung maksimal, jadi mikirin gimana caranya biar terus berlanjut. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Gimana caranya Anda bisa terapin pola pikir bertahan hidup ini? Nggak cuma soal duit ya, tapi mungkin juga di karir, hubungan, atau tujuan penting lainnya dalam hidup Anda. Biar Anda nggak cuma startnya bagus, tapi juga punya daya tahan buat terus maju dan berkembang dalam jangka panjang.